Oke. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Nah, pagi ini 9 Februari 2021, hari Selasa, kita melaksanakan pelajaran jarak jauh matematika wajib. Nah, semoga anak-anak masih bisa bersemangat untuk pembelajaran kali ini, karena waktu kita seperti terlihat di kalender, tinggal lagi minggu ini 3 kali. Karena sesuai jadwal, seharusnya bulan Maret, anak-anak sudah mulai untuk ujian sekolah, 1 hingga 10. Rencanakan, hari ini kita bahas tentang peluang, jadi tolong disiapkan lembar kerjanya. Dan LKS-nya itu, Pak sudah scan, jadi bisa dilihat di Google Classroom-nya. Nah, kalau tidak terlihat, nanti Pak share lagi kembali yang tidak ada LKS. Nah, mari kita lihat terlebih dulu tampilan materi kita. Nah, ini peluang kejadian majemuk itu lanjutan dari yang kemarin kaidah-kaidah pencacahan ya, tentang peluang. Nah, yang saya sampaikan tidak terlalu mendalam. Kalau di IPA namanya adalah peluang binomial. Itu jauh sekali, ini kita masih yang sederhana. Oke. Nah, yang kita sampaikan kali ini itu KD 3.4, peluang kejadian majemuk, ya, yang terdiri dari ini, ya, suatu percobaan acak. Gitu. Ini akan kita bahas pagi ini. Ya, bukan suatu materi yang baru ya, ini. Ada 2 ini. Nah, sambil saya jelaskan, kalau ada yang kurang jelas, mari kita bareng-bareng. Nah, untuk materi ini, silahkan kalian cari LKS-nya yang di bab 4 ya. Nah, kita mengenal dulu apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, di sini saya sudah sampaikan secara singkat. Nah, ini nanti kita perbanyak di latihan gitu ya. Tapi saya ingin nyampein dulu teorinya. Percobaan itu apa, ruang sampel, dan kejadian itu seperti apa. Kalau bagi anak-anak Pak di PS3 ini ada ingin melanjutkan kuliah gitu ya, matematika itu wajib sampai semester 4. Jadi 2 tahun di awal itu matematika ada. Matematika PKN itu wajib. Mari kita baca dulu ya nak ya. Niluh Putu Wayu, coba bantu Pak bacakan yang di paling atas sambil kita memahamilah yang baru ini. Dari ini nak. Percobaan dalam studi peluang didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian tergantung pada kesempatan. Oke. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Oke. Lagi? Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan N kurung S. Ya. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel, biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan N kurung A, banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan N kurung B, dan sebagainya. Oke. Nah, di sini ada beberapa istilah, ada percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, nanti untuk menghitung mencari peluang, itu dasarnya ada 2 nanti yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu adalah ruang sampel, dan yang kedua adalah kejadian. Ruang sampel tepatnya NS dan NA. Jadi kalau diibaratkan, NS itu dari kata semesta. Semesta pembicaraan. Ya. Jadi kalau kita pembicaraannya tentang dadu, nanti semestanya adalah seluruh kejadian dari dadu tersebut. Nah, gitu. Jadi semesta pembicaraan, semesta apa yang kita umumkan secara kejadian secara menyeluruh gitu. Itu dari semesta. Kalau NA itu adalah bagian dari semesta. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan ini Pak ada gambar ilustrasi yang ini.
Nah, jadi kalau S ini adalah lingkup seluruh pelajaran, kejadian itu misalnya kejadian A, kejadian B, atau mungkin kejadian C, itu adalah bagian dari semesta. Jadi himpunan bagian suatu kejadian. Nah, itu dulu yang dipahami. Nanti ada NA dan NS. Ya, S ini menyatakan semesta. Nah, mungkin sampai sana belum ada bayangan ya. Nah, itu nanti didukung dengan melihat yang ada tampilannya. Saya lanjutin lagi dulu ya, sambil dengan contoh nyata mungkin bisa menunjukkan seperti apa yang maksud saya. Bentar. Oke. Nah, di sini ada kasus paling sederhana, gitu ya. Pak mungkin ceritakan yang tertampil di sini ya, secara singkat ya. Nah, di sini kita ada kasus 2 buah koin ya. 2 buah koin. Artinya semesta kita nanti berbicara tentang 2 buah koin ini. Nah, yang dicari adalah NS dari kejadian dari 2 buah koin gitu. Bayangkan kalian memegang 2 buah koin. Dan kalau koin itu kita lakukan pelemparan atau dilambungkan atau ditos atau dijatuhkan, ini yang saya kurungkan warna merah ini, AA, AG, GA, GG, itu adalah S atau semesta dari pembicaraan tentang 2 uang koin. Banyaknya ada berapa? Ini. Banyaknya ada 4. Nah, ini 4. Itu masalah semesta. Jadi kalau kita ngomongin uang koin, jadi dicari semestanya 4. Itu sama dengan materi kita 3 minggu pertama itu tentang pencacahan, tentang permutasi, bagaimana mencari banyak kejadian. Itulah asal mula dari materi ini gitu. Nah, ini NS-nya. Bisa juga mencari NS disertakan dengan diagram pohon. Nah, maksudnya begini, kalau kita memiliki 2 buah koin, jadi sini startnya. Nah, lalu uang koin itu ada cabangnya, angka dan gambar, angka dan gambar. Nanti mendapatkannya dilihat secara urut ini. AAA, terus ke bawah ke sini, AAG, GA, GG gitu. Oke ya, nanti ini sambil dicocokkan dengan tampilannya. Oke, saya lihat dulu ya. Kalau sampai sini belum paham tidak apa-apa. Nah, sekarang saya tampilkan lagi maksud penjelasan saya tadi tentang NA dan NS. Nah, ini. Kita sampai ke peluang. Peluang kejadian. Nah, peluang kejadian itu, nah ini mungkin rumusnya saya kurungi dulu ya, sambil kita mempelajari kenapa kok begini. Nah, sekarang Lia Ariasih, tolong bantu Pak membacakan tentang peluang ini. Ini ada di LKS-nya. Silakan nanti ya, dari sini Lia. Satu, peluang kejadian. Peluang kejadian A dinyatakan PA. Ya, ini PA simbol sama dengan Oke. Lanjut. PA sama dengan banyaknya hasil kejadian A dibagi banyaknya semua hasil yang mungkin sama dengan NA dibagi NS. Oleh karena apa nih dibaca Pak? Oke, sampai sana dulu kalau begitu. Nanti Pak, jadi Pak bacain. Terima kasih. PA itu adalah rumus peluang. Nah, rumus peluang itu cuma satu, NA sampai NS. Pelajaran saya ini, rumus peluangnya cuma ini. Cuma ini doang. Apapun soalnya nanti rumusnya adalah kejadian A dibagi dengan semua mungkin atau semesta. Nah, tadi untuk membaca ini, caranya baca begini. Oleh karena A subset dari S, nah itu ya, subset ya, atau himpunan bagian, atau bagian dari S, maka jumlah NA kurang dari sama dengan NS. Akibatnya PA kurang dari sama dengan 1. Nah, mungkin di sini teoritik ini kalau kalian tidak pahami juga tidak apa-apa. Yang wajib itu yang ini nak, yang saya kasih tanda bintang ini. Bahwa peluang itu banyak kejadian A dibagi dengan seluruh kejadian yang mungkin, NA per NS. Itu aja dipegang dulu. Nanti kalau lihat di LKS-nya di halaman di bab 4, itu yang dicari. Peluang adalah NA per NS. Itu aja yang dilingkari dulu.
Nah, di sini ada banyak kemungkinan-kemungkinannya, tapi saya akan cermati dulu yang bagian D. Di sini adalah esensi dari peluang. Ini esensinya. Nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Jadi nanti kalian ngitungnya hasilnya itu adalah antara 0 sampai 1. 0,25, 0,7 gitu ya. Kecil-kecil angkanya. Antara 0 sampai 1. 0 dikatakan sebagai kejadian yang mustahil, 1 dikatakan sebagai kejadian yang pasti terjadi. Contohnya gini, kalau Pak menjumlahkan bilangan genap, coba lihat bilangan genap itu apa saja lihat yang kamu tahu? Ada bayangan bilangan genap? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, dan seterusnya. Oke. Terus Pak punya juga bilangan ganjil. Bilangan ganjil apa aja, Lia? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 7. Dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau ngomong peluang penjumlahan bilang genap, gitu ya. Genap tambah ganjil, pasti bilangan ganjil. 2 tambah 1, 3. 3 bilangan ganjil kan? 4 tambah 3, 7. 7 bilangan apa? Ganjil. 6 tambah 5, 11. 11 bilangan ganjil. Nah, karena seluruh bilangan berjumlah ganjil itu pasti kepastian. Gitu. Belum paham pasti ya? Yang perlu dipegang 2 hal ya nak ya pada tampilan ini. Mungkin saya ini ya. Ini ya, yang pertama ya saya kasih warna hijau ya. Yang ini kamu pegang baik-baik, rumus peluang dan ini. Nilai peluang itu antara 0 sampai 1. 2 hal itu aja dulu. Peluang itu adalah NA per NS dan nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1 kamu salah hitung. Kurang dari 0 kamu salah hitung. Gitu aja. Ya, bisa nangkep ya? Segini dulu biar teman-teman yang terwakilkan. Nah, coba hidupin suaranya. Halo? Ya, Pak. Nah, jadi ulang bersama-sama ya, nak ya. Rumus peluang itu adalah NA per NS dan nilai peluang antara 0 sampai 1. Coba disampaikan seperti itu. Rumus peluang adalah NA per NS, nilai peluang antara 0 sampai 1. Ya, nanti itu kalau kalian kan nanti mengisi absen ya, di akhir itu ada pertanyaan, apa yang kamu pelajari itu poinnya, gitu maksudnya. Oke, kita ke contoh real ya, biar ada bayangan, biar pengerjaan ini lebih bermakna ya. Mungkin kali ini zoom-nya tidak banyak, tapi singkat saja. Nah, berikutnya Ayu Rista bacakan, nanti jawabannya apa akan tampilkan. Nah, baca nomor 1, nak. Terima kasih, Lia. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada matematika, tentukan peluang terpilihnya. A huruf K, B huruf M. Oke, ini contoh yang paling basic ya. Di sini kata matematika. Ada berapa huruf ini matematikanya? Ayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa itu? 10. Nah, kita ngomongnya huruf matematika. Jadi semestanya itu adalah matematika. Tulisan ini. Banyaknya ada berapa? Ada 10. 10. Sampai sana kan memahami ya. Nah, sekarang lihat nomor A, Ayu Rista. Huruf K. Di sini artinya NA. Kamu lihat huruf K-nya ada berapa di sana? Pada kata matematika. 1. 1. Sehingga berdasarkan rumus peluang, maka peluangnya NA bagi NS adalah 1/10 atau 0,1. Itu Rista. Jadi jawabannya ini untuk nomor A. Jadi kamu mencari dulu, kita bicara kata matematika, jadi dilihat ada berapa, huruf K ada berapa, itulah peluang. Jadi maksudnya gini, peluang 0,1 ini artinya dari setiap 10 kejadian, anggap kamu punya 10 huruf matematika di kantong.
kamu ambil secara acak. Pasti 1 dari 10 yang kamu ambil itu hurufnya huruf K. Ambil lagi, pokoknya 10 kali nyoba pasti dapat 1 gitu maksudnya. Kebayang nggak? Atau gini, Rista mengerjakan 20 soal matematika, gitu. Ya kan? Kalau kamu cuma bisa jawab 1 aja yang benar, kan peluangnya cuma 1 dari 20. Gitu. Nah, coba contoh yang ini dulu deh. Nah, sekarang lihat yang huruf M. Huruf M ada berapa? 2. Jadi peluangnya berapa? Kalau huruf M-nya ada 2? Berapa peluangnya, Rista? Peluang yang huruf M. Nah, yang M. Nah, ini. 2 dari 10. 2 dari 10. 0,2. Gitu ya. Ya. Nah, ini. Nah, Pak clear dulu. Kayak gini. Seperti itu. Kalian isi langsung di LKS-nya ya. Nah, ini 0,1, ini 0,2. Jadi peluangnya itu ingat ya, antara 0 sampai maksimal 1. Itu. Nah, sambil dipahami. Oke, sekarang lihat nomor 2. Berikutnya, Niputu Ana Yuki. Bacakan nomor 2. Niputu Ana. Sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukan peluang muncul. A. Mata dadu prima. B. Mata dadu ganjil. C. Mata dadu kelipatan 3. Oke, jadi mata dadu itu seperti ini ya kalau kita ilustrasikan ya. Jadi kamu kan pernah ya lihat dadu ya, Nak ya? Pernah nggak main lihat dadu? Nah, Pernah ya. Jadi ini soalnya dekat dengan kehidupan ya, meskipun kamu tidak setiap hari main dadu gitu ya. Nah, mata dadu ini mata dadu nama yang titik-titik hitam ini. Ada berapa mata dadu? Ada berapa mata dadu, Ana, untuk soal nomor 2? Ada berapa ini semuanya? Halo, Ana? Lihat ilustrasi Pak ini. Ada berapa mata dadu? 6. Ada 6. Jadi NS-nya 6. Saya lihat nomor A. Mata dadu prima. Artinya P yang nomor A ini ya. Mata dadu prima ada berapa? Dilihat. Dilihat pada soal itu. Mata dadu Prima tahu bilangan prima? Kamu tahu bilangan prima? Bilangan prima. Tidak tahu. Oh, ada 3. Apa aja bilangan prima di sana? Bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Jumlahnya ada sebanyak 3. Ya, ada 2, 3, dan 5. N itu menyatakan jumlah ya. Itu. Saya hapus dulu ya, biar ada bayangan ya. Mungkin kecepatan ini. Nah, mata dadu prima atau NA itu adalah 3. Sehingga diperoleh peluang dari kejadian Halo. Halo. Ya. Pagi. Oke, sudah terdengar ya. Tadi terputus ya. Ini karena mungkin koneksi Pak ada gangguan. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Sampai mana tadi? Ya, Pak. Nah, mana dia itu tampilan slide saya tuh? Nah, ini. Bayu. Ya. Ini YP ini. Nah, Bayunya lagi tak simpan. Nah, kita ulang ya yang tadi ya. Primanya kan ada 3. Ya, primanya ada 3. Saya coba pakai software baru nih namanya. Software, apa namanya? Recurring meeting namanya. Jadi, kadang-kadang memang seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi tadi ya, mata dadu prima itu ada 3. Jadi 3/6 atau peluangnya kita punya itu adalah ini. Setengah. Gitu ya. Jadi itu peluangnya. Mata dadu prima kan tadi N prima itu adalah 2, 3, dan 5.
seluruh mata dadu itu atau semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluangnya berapa? 3 per 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan angkanya, tapi jumlahnya. Mata dadu ganjil juga begitu. Ganjil itu ada 3. 1, 3, 5. Mata dadu kelipatan 3 ada 2. 3 dan 6. Jadi sepertiga. Silakan dituliskan di lembar jawabannya. Jadi soal kita tidak jauh-jauh dari sini ya, nak ya. Ya, ada bertanya, silakan bertanya. Silakan potong Pak kapan saja kalau kamu kurang paham. Sampai saat ini oke ya. Sekarang lanjut ke nomor 3 ya. Nah, ini Pak punya kartu bridge. Coba guru nih, kayaknya kan kamu mengerti lah minimal tentang kartu. Coba bacain nomor 3 dulu. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambil. A. Kartu as. B. Kartu bernomor genap. Oke, kartu bridge itu ada berapa buah kartu? Tahu kartu bridge? Ada? Kartu remi itu, Pak. Ya, jadi gini, kartu remi yang kalian pahami sehari-hari di sini itu nama aslinya adalah kartu bridge. Ada namanya permainan bridge berpasang-pasangan dua orang. Jadi kayak kamu main bulu tangkis 2 orang melawan 2 orang. Dan ini sempat di Olimpiade di PON kan, Pekan Olahraga Nasional. Jadi ada Olimpiadenya. Jadi setara dengan orang main catur tingkatannya. Nah, di kita ini dikenalnya dengan nama kartu remi. Kartu remi adalah salah satu cara main dengan kartu bridge. Bisa remi. Yang bridge itu yang utama. Jadi kayak orang main catur kan, catur yang utama halma, main benteng-benteng kayak itu dia. Nah, kartu bridge kan kamu pernah lihat semua ya. Ada berapa kartu bridge? Coba dihitung. Ada asnya ada 4, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada 9. 9 kali 4 berapa? 36. 36. 36 tambah 4, 40 ya. Jadi as sampai 10 itu 40 kartu. Terus ditambah Jack, Queen, King. Jack, Queen, King. Ada 3. 3 kali 4 berapa? 12. Ya, 12 tambah 40. 52. Jadi seluruh kartu bridge itu tanpa joker ya. Joker itu bukan kartu bridge ya, bukan bagiannya. Itu adalah 52 kartu. Nggak percaya nanti hitung sendiri lagi ya. Nah, sekarang kartu as. Kartu as dilihat. Kartu as itu ada berapa tadi saya bilang? Ada yang 4. Ada 4 ya. Jadi peluangnya itu untuk nomor A adalah 4 dari 52. Gitu. Terus kartu bernomor genap. Kartu bernomor genap apa aja? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa? 5. 5 kali 4. 20. Jadi peluangnya nanti adalah 20 per 52. Ya, gitu. Kenapa kali 4? Ingat ya, kartu remi itu ada 4 ya. 2 warna hitam, skop dan keriting, terus diamond 1 sama heart. Itu jadi ada 4. Gitu. Saya pakai istilahnya yang segitu ya. Nah, gitu. Jadi ini kalau murapinya ini. Nah, itu. 4 per 52, 20 per 52. Jadi peluangnya ini. Kalau saya bilang tadi kan nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Ini kan masih ya. Tidak negatif yang pertama dan tidak lebih dari 1. Jadi jawaban ini benar. Itu nomor 3A dan B. Itu. Ya, kamu tuliskan di LKS-nya. Oh, gini caranya jawab nomor 3. Sekarang saya jelasin lagi nomor 4. Kalian sambil lihat. Kalau nggak ngerti nomor 3, tetap lihat. Nah, tadi tanyakan. Kalaupun ini tidak terlalu paham, bisa diulang rekamannya ya. Saya lanjut nomor 4. Nah, ini kartu lagi, biarlah guru ya, yang tentang kartu-kartu. Nomor 4 lagi guru. Nah, bacain soalnya aja. Sebuah kartu diambil dari kartu bernomor 1 sampai dengan 15. Tentukan peluang terambil kartu A bernomor ganjil, B bernomor prima, C bernomor kurang dari 7. Oke, kartu bernomor ganjil ya. Bernomor prima dan kurang dari 7. Kita mulai dari nomor A.
Nah, ini kan ada kartu sebanyak 15 ya, otomatis NS-nya adalah 15. 15. Karena ada 15 kartu kan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Nah, sekarang saya tanya guru, kalau saya punya kartu bernomor 2 sampai 15, ada berapa kartu dia? Dari nomor 2 sampai 15. 11. Ya, segitu dah, 14. Nah, sekarang kita lihat nomor ganjilnya, nomor A. Nomor A itu nomor ganjil. Ada berapa kartu bernomor ganjil? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Berapa bernomor ganjil nih? Ada 13. Ada 8. 8 apa 13? 8. 8. Jadi ada 8. Jadi peluangnya nomor A ini 8 per 15. Nomor B, prima ada berapa? Prima ada berapa? Lihat. Tahu bilangan prima kan? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada berapa tuh? 2, 3, 5, 7. Ada berapa? 5. Salah, ada 6. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada 6 ya. 6 per 15. Yang C, bernomor kurang dari 7. Apa aja yang bernomor kurang dari 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6. Ya, 6 per 15. 15. Ya. Sekarang nomor 5. Nah, yang lainnya kalau tidak ngerti bukan guru saja, silakan langsung dipotong dan bertanya. Oke, berikutnya. Ini Putu Trisna. Nah, mari bacakan soalnya nomor 5, Putu. Oke. 5. Dalam sebuah kotak terdapat 4 buah bola hijau, 3 buah bola merah, dan 2 buah bola biru. Ya. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil. A. 2 bola merah, B. bola hijau dan biru. Oke. Dalam sebuah kotak terdapat 4 buah bola hijau. Kita mungkin pakai ilustrasi dulu ya biar lebih memahami ya. Sebentar ya, saya buatkan dulu tempat buat ilustrasinya. Sini misalnya, sabar ya. Sambil kalian orek-orekin dulu. Oke, mari kita coba pahami. Sebuah kotak. Nah, kita gambar kotak dulu ya. Ini kotak. Bayangkan ini kotak ya. Ini kotak nih ya, ceritanya ini kotak nih ya. Terus di kotak ini ada 4 bola hijau. Nah, pakai bola hijau ya. 1, 2, 3, 4. 3 bola merah. Artinya kita buat 1, 2, 3. Dan 2 bola biru. Saya ganti warna biru dulu. 1 dan 2. Jadi ada sekian ilustrasinya. Diambil 2 bola secara acak. Peluang terambil 2 bola merah. Oke. Sekarang Rista lihat soal ini. Seluruh bola ada berapa? Trisna. Ada berapa bola di sini? Berapa seluruh bola yang ada di kotak ini? Silakan dihitung. Ada berapa bola itu? 9. 9 ya. Jadi NS-nya 9. Betul. Bola merah ada berapa? 3. Berapa peluangnya? Ini ya. Berapa itu? 3 per 9. Tinggal dibagi aja, nak. Udah? Halo? 3 per 9. Oke. Sekarang bola hijau dan biru. Ada bola hijau ada berapa? Bola yang hijau. 4. Ada 4. 4 per 9. Tahu ya? Terus bola biru, ada berapa yang biru? 2. 2 per 9. 9. Nah, di sini ada kalimat dan. Nah, kemarin kalimat dan itu apa artinya? Masih ingat nggak? Kali atau tambah. Yang mana? Kalau kalimatnya dan. Kali. Kali. Coba kita kalikan ya. Tambah apa kali? Kali ya, coba ya. Jadi untuk kasus nomor 5B ini ada perkaliannya. 8 per 81. Ini peluangnya.
Gitu. Jadi kalau kamu mengambil dari 81 kali kamu mengambil nih, pasti 8-nya bola hijau dan biru, gitu maksudnya. Kamu melakukan percobaan sebanyak 81 kali, 8-nya pasti memenuhi apa yang kamu inginkan, gitu. Oke. Nah, biar lebih jelas, ini saya tampilkan detailnya. Nah, ini ya. 8 dari 81 tadi. Ini kan sudah disederhanakan. Halo? Putus ya? Enggak ya? Nih ya. Jadi tadi kalau 81 itu, nah, di sini mungkin kita lihat barang-barang ya, Trisna. Ini. Masih kan nggak? Ini 4C1 ini apa maksudnya? 4C1. 4 kombinasi 1. 4 faktorial, 4 kurang 1, 3, kali 1. Hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Ya, ini 3-nya dicoret nanti. Terus 2C1 artinya 2 faktorial, 1 faktorial, dan 1. Coret dapat 2. 2 kali 4 dapat 8. Terus yang ini, 9C2. 9 faktorial, 9 kurang 2 berapa? 7, di sini ada 2. Hasilnya adalah 9 kali 8 kali 7, ini 7-nya dicoret, tinggal 2. 2 dengan 8 dicoret jadi 4. 9 kali 4, 36. Nah, ini jadinya. 8 bagi 36. Nah, tadi problemnya kita kan dapat jawaban tadi itu 8 per 31 ya. Sorry. 8 per 81. Nah, di sini ada problem. Di sini kenapa 36? Kenapa kita 81? Karena kejadiannya ini diambilnya sekaligus. Jadi tidak bisa per 9 kali per 9. Wajib dicari dengan 9C2. Nah, itu problemnya kalau kejadiannya 2 ngambil bola. Kalau cuma ngambil 1, langsung kayak tadi. Nanti dilihat lagi nih, saya sudah rekam, nanti rekamnya bisa diulang. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai nomor 5? Saya masih ada contoh-contoh lagi ke bawah ini sampai banyak. Ada? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dulu? Sekian. Beberapa latihan soal. Silakan. Yang hadir sekian Tidak, ini belum ada bayangan. Tidak ya. Nah, mungkin lanjut, Pak. Oke, lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, ini kalau sebentar terputus, cukup sampai sekian, artinya pertemuan kali ini tidak panjang. Rekaman ini saya share, nanti saya juga sharekan scanan LKS ini. Nah, yang kamu ingin perlu persiapkan, ini saya mungkin untuk kalian yang hadir ya. Nah, ini LKS Pipa Pakarindonya saya sudah istilahnya scankan. Jadi sisakan waktunya, ini jawab yang penilaian tengah semester ini. Nanti sebagian besar soalnya saya rubah-rubah dari sini ya. Penilaian tengah semester yang halaman 105. Jadi di sini-sini saja nanti latihan soalnya untuk minggu depan. Nah, saya kan tidak boleh membocorkan apa yang kita akan pelajari, tapi kisi-kisinya kalian fokuskan di sini ya. Nah, yang mana tidak bisa selama 1 minggu ini silahkan WA saya. Misalnya kamu jawab nomor 1 dapatnya B misalnya, ini belum kita belum hitung ini. Nah, gimana kah benar atau tidak gitu. Ya ini misalnya sebuah toko 10 unit, banyak cara memilih sepeda. Oh, caranya gimana? 10 tambah 18 tambah 24. 10 tambah 18 tambah 24. Kamu jumlahin berapa nih? 2, berapa tuh? 52. Nah, jawabannya E, nomor 1 gitu misalnya. Dan jawabannya memang E. Gitu. Ya, nanti dilanjutin lagi. Ya, Pak. Ya, dan seterusnya yang manapun tidak bisa boleh tanya ke saya. Itu ya, untuk persiapan minggu depan. Nah, pertemuan kali ini saya akhiri. Nah, itu tentang pencacahan, itu ya, itu materi peluang dulu. Nanti untuk minggu depan cuma pencacahan aja yang bab 3 aja tesnya.
Soalnya tidak banyak, soalnya maksimal 15, waktunya nanti 1 jam. Minggu depan dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Saya kasih ulangannya gitu, jauh-jauh hari saya kasih tahu. 1 minggu dari sekarang saya kasih tahu. Latihan soal kalian pelajari sama itu. Gitu ya, mungkin sudah cukup ya. Atau ada yang mau bertanya? Berarti besok ulangan, minggu depan ulangan atau latihan soal, Pak? Minggu depan itu kita ulangan harian pertama bab 3. Ya, Pak. Ya, itu. Saya kasih itu.